Ziyun kaget. Tapi menurutku bos tidak memperlakukan Jiao Darah Naga untuk dirinya sendiri sebagai produk limbah. Nyatanya, Jiao Darah Naga sudah sangat berharga. Namun, darah Ming Naga ini menunjukkan bahwa Dalian Tua memenangkan 20 pertandingan, dan dia bukannya tidak berdaya. Namun, Qin Yichen tidak berpikir demikian. Dia hanya tahu jarak antara Ziyun dan dia. Selain ranah, kemurnian bloodline lebih penting. Setelah Ziyun adalah roh abadi, Qin Yichen telah memberi makan esensi darahnya sendiri. Tetapi esensi darah terbatas. Belum lagi betapa kuatnya mantan bloodline Qin Yichen. Meski begitu, itu masih sangat bermanfaat bagi Ziyun, dan peningkatan kekuatan bisa melampaui lunas itu. Namun, mata Qin Yichen memadatkan kekuatan abadi saat ini. Setelah beberapa saat meninjau, dia khawatir, bloodline Anda saat ini hanya sedikit lebih dari 1%. Saya benar-benar minta maaf untuk lunas ini. Ziyun menundukkan kepalanya, dan dia tidak bisa menahannya. Qin Yichen hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan bloodline Ziyun. Tapi dihentikan oleh Hong Lian. Nak, kalian berdua mengalirkan darah yang sama. Tapi darah Jiao Naga ini, biarkan kamu memurnikan dan menyerapnya. Jangan lupa, semakin jauh bloodline, semakin sulit untuk bangun. Dan kamu harus menangkap setiap kesempatan untuk perbaikan. Hong Lian sedikit mengangkat kepalanya. Adapun pria bodoh ini, setelah kamu menyempurnakannya, seperti sebelumnya, bukankah lebih baik memberinya makan dengan darahmu sendiri? Qin Yichen mengerutkan kening. Apakah itu baik-baik saja? Hong Lian menundukkan kepalanya. Tentu saja, belum lagi darah Jiao Naga ini sangat berharga bagi orang lain. Dan kemurniannya tidak sebaik bloodline Anda saat ini. Qin Yichen tiba-tiba, karena Ziyun akan membantu, itu dipilih secara alami. Kalau begitu aku akan menyempurnakan dan menyerapnya, lalu memberikannya ke Ziyun, dan cepatlah. Sambil berbicara, Qin Yichen melompat ke kolam. Tidak ada orang luar di sini. Saat segel naga sejati menyala, warna merah tua yang mengambang di kolam menyebar, meremas sedikit emas darinya. Darah naga ini sangat tipis. Perasaan itu sentimental. Tapi bagaimanapun, darah naga, Qin Yichen tidak lagi pilih-pilih, dan mulai memurnikan. Dan Ziyun tidak duduk diam, dan juga melompat ke kolamnya sendiri. Saat bos sedang memurnikan darah naga, dia juga mulai menyerap cairan abadi kelas atas dan mencapai alam. Begitu banyak cairan peri kelas atas yang cukup bagiku untuk mencapai 7 puncak lapisan surgawi. Ziyun berspekulasi dengan lembut, dan Qin Yichen mendapatkan lebih banyak cairan peri kelas atas daripada dia. Bos, haruskah kamu bisa mencapai 8 lapisan surgawi? Yah, cairan peri ini seharusnya membawaku ke 8 pencapaian kecil lapisan surgawi. Tapi aku tidak berani melampaui kesengsaraan di sini. Gerakannya terlalu besar. Bahkan jika kekuatan lain tidak tahu bahwa Transcending Tribulation diinginkan oleh 1000 Royal League, dia akan datang untuk mengolok-oloknya. Terus terang, ini adalah kesempatan untuk merebut dan bahkan membunuh. Lagi pula, Transcending Tribulation akan menghadapi bahaya besar. Yang abadi ini tidak dapat diserap dan dapat diambil. Qin Yichen berkata, sambil memurnikan Jiao Darah Naga, itu juga menyerap cairan abadi kelas atas di kolam. Sehingga sudut mulut Ziyun ditarik lurus. Bos, kecepatan penyerapanmu, tidak bisa berkultivasi denganmu di masa depan. Ini terlalu buruk. Dia awalnya berpikir bahwa dengan genangan cairan peri kelas atas ini, dia akhirnya bisa mengejar ranah bos. Tetapi kenyataannya dia tampaknya semakin jauh dari bos. Wajah Qin Yichen tenang. Yakinlah. Biarkan aku menyerap hingga batas 8 lapisan surgawi. Tidak perlu banyak, dan sisanya milikmu. Tidak apa-apa, bos kamu menyelesaikan persimpangan kesengsaraan, tetapi juga kultivasi. Saudara dua basah kuyup di kolam keabadian, dan mereka mengobrol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat yang sama, makam para dewa berada di dekat pegunungan dan pegunungan. Kupu-kupu 1000 bersembunyi di sini. Hari-hari ini aman. Tetapi Butterfly Chongsan masih keluar setiap hari untuk memeriksa informasi seperti biasa untuk mencegah serangan pasukan lain. Pada saat yang sama, dia ingin mengetahui pergerakan peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster. Namun, ketika kupu-kupu kembali dari gunung pada hari ini, wajahnya sangat murung. Penatua, apa yang terjadi? Keluar dari acara besar. Wajah Daizongsan jelek. Hari ini saya mengetahui tentang situasi Aliansi 10.000 monster. Tuan Muda Qin. Identitas mereka ditembus oleh 1000 liga kerajaan. Apa? Gaun Butterfly 1000 tiba-tiba berdiri. Qin Yichen pergi ke peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster. Penyamaran Yirong memang benar. Tetapi mengapa itu ditemukan? Lalu, di mana Tuan Muda Qin? Apakah tidak mungkin menyingkirkan 1000 Royal League? Kupu-kupu 1000 memiliki harapan. Lagi pula, bahkan jika identitas Qin yang Master terungkap, untuk menjelajahi 10.000 monster Alliance Gods Festive, 1000 Royal League tidak mampu untuk berburu. Namun, kata-kata kupu-kupu Chongsan membuat suasana hati semua orang jatuh ke bawah. Dikatakan bahwa serangga Bouyin Xiaona berbahaya. Setelah Qin yang Master dan mereka memasuki Gods Festive,
Mereka merusak identitas mereka dan menghancurkan retret Qin Yang Master. Jangan kabur ke Gods Festive. Apa? Melarikan diri ke Gods Festive. Bukankah itu akan mengejutkan? Kupu-kupu seribu halus bodoh. Dan tidak tahan membandingkan keturunan naga sejati dengan kecebong. Tetapi fakta ini tidak dapat diubah dengan tutup mulut. Melarikan diri ke Gods Festive. Bukankah lebih mudah diblokir oleh 1000 Royal League? Selain itu, harta karun Tuan Muda Qin bisa lebih dari 1000 pasukan Liga Kerajaan. Penatua, bagaimana sekarang? Dai Zhongshan mengungkapkan dengan sedih. Apa yang bisa kami lakukan? Bisakah kita melakukan hal lain selain berdoa? Berdasarkan kekuatan mereka, apalagi mati, tanpa pengawalan Qin Yichen, saya khawatir mereka tidak akan bisa menginjakkan kaki di zona inti. Sekarang situasi di Gods Festive tidak diketahui. Dikatakan bahwa 10.000 Huagu sengaja menarik Tuan Muda Qin. Saya hanya berharap mereka dapat membantu Tuan Muda Qin menghabiskan kesengsaraan ini kali ini. Meski begitu, tapi mood Butterfly Zhongshan belum membaik. Di Gods Festive dari Tentosat Monster Alliance, 1000 Royal League takut menempati tempat terbaik. Dapatkah 10.000 Flower Valley mempertahankannya? 10.000 bisakah keluarga lembah bunga menghentikan boneka dari semua pihak? Sekelompok kupu-kupu cerah sedang berduka. Tetapi saat ini Yin Xiao sangat gembira. Itu adalah reruntuhan Chongmen. Lihat, ini adalah sisa-sisa Chongmen saya. Saya melihat Yin Xiao, Hellinger, pria hidung bengkok, dan 1000 Royal League, perlahan terbang di depan reruntuhan Chongmen. Hari-hari ini, 1000 Royal League tidak menganggur, dan dalam situasi menduduki lokasi geografis, penjelajahannya cepat. Baik Hellinger dan pria berhidung bengkok telah mendapatkan warisan dari faksi masing-masing. Akhirnya gilirannya ke Yin Xiao. Temui dua senior, Yin Xiao tidak sabar, mengungkapkan cacing perak misterius itu, dan setelah memberi hormat, dia terbang ke kedalaman. Hellinger dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Dalam memanfaatkan peluang, mereka telah mencapai aliansi dan saling membantu. Namun, ketika Hellinger terbang lewat, dia selalu merasa bahwa kalajengking beracun dan iblis penjaga kelabang memiliki pandangan yang salah. Karena itu adalah serangga Yao. Melihat wajahnya hanya membuatnya bertanya-tanya. Dua senior yang menjaga reruntuhan sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pria berhidung bengkok itu tertawa. Diperkirakan saya melihat kekuatan serangga bau dan merasa malu pada Chongmen. Kamu malu? Setelah Yin Xiao menjawab sebuah kalimat, dia tiba-tiba menemukan lubang yang dalam di mana Ki Monster naik. Membuat matanya bersinar. Hampir dengan gembira berkata, ini adalah 10.000 serangga. Nenek moyang saya dari Chongmen telah meninggalkan ini.